من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Ya. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah berpindah kepada an-naw' al-khamis. Ini kebalikannya. Ma khussa bihi minas sunnah. Apa-apa yang dikhususkan dari sunnah dengannya. Iya, saya poinkan ada 3 pembahasan. Yang pertama al-muradu bihadan naw', yang dimaksud dengan bentuk ini. Jadi yang dimaksud dengan bentuk ini ada dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnah itu umum, jelas ya. Tapi datang ayat mentaksis, memperkecualikan, memberi kekhususan pada keumuman sunnah. Nah, itu maksudnya. Kalau tadi kan ayat Al-Quran dikhususkan oleh sunnah. Ini sebaliknya, sunnah hadits Nabi dikhususkan oleh apa? Ayat Al-Quran. Baik. Pembahasan yang kedua, qillatu amthilati, sedikitnya contoh-contohnya. Kata penulis rahimahullah, wa azza lam yujad siwa arba'ati. Jadi ini jarang terjadi. Tidak diketemukan kecuali 4 saja. Jadi jarang ya. Tidak diketemukan kecuali 4. Baik. Jadi ini penyebutan tidak diketemukan kecuali 4. Ini namanya batas yang dibahas oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Ya, dan mungkin saja ada hal-hal yang lain. Mungkin saja ada hal-hal yang lain yang belum dimasukkan di sini oleh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Ya, karena itu ada contoh lain disebutkan oleh para ulama. Ya, seperti misalnya hadits sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, memeranginya adalah apa? Kekafiran. Karena ada muslim kita perangi, boleh atau tidak? Nah, kalau di hadits umum, memerangi kekafiran. Tapi ternyata ada ayat Al-Quran, boleh muslim diperangi. Yaitu muslim yang melampaui batas, al-baghi namanya. Itu ayatnya, wa in ta'ifatani minal mu'minina qtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi. Jadi perintah perangi orang yang melampaui batas. Padahal di awal dikatakan 2 taifah dari kaum mukminin. Jelas ya? 2 taifah dari kaum mukminin. Jadi ini menunjukkan bahwa dimasuki oleh taksis. Sunnah ditaksis oleh Al-Quran. Ada contoh lain selain daripada yang disebut oleh As-Suyuti rahimahullah. Jadi maksudnya kata sedikit, itu klaim ya. Tapi di pembahasan mungkin saja bagian lainnya mengatakan tidak sedikit. Ada hal-hal yang lain yang bisa dikeluarkan dari hal tersebut. Baik, di sini diberi 4 contoh ya oleh Suyuti. Dan ini pembahasan yang ketiga. Dikru tarafin min tilkal amthilah. Penyebutan sedikit contoh, bukan sedikit ya harusnya. Taraf itu artinya bagian dari contoh-contoh tersebut. Iya. Dikatakan di sini oleh beliau, kayatil aswafi au kal jizyati was salawati hafidhu 'alaiha wal amilina dhummaha ilaiha. Ini 4 ya. 4 ayat yang mentaksis. Apa yang dia taksis? Ada 4 hadits. Haditsu ma ubina fi ulaha khussa wa aidan khussa ma talaha liqaulihi umirtu an uqatila man lam yakun lima aradtu qabila wa khussatil baqiyatun nahya ani hillis salati waz zakati lil ghani. Ini 4 hadits yang ditaksis. Jelas ya? Jadi sekarang kalau saya bahasakan dengan bahasa umum, ada begini. Ada hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, contoh yang pertama ya. Iya. Baik. Contoh yang pertama disebutkan di sini ayati al-aswaf tentang as-suf ya. Itu dengan hadits ma'ubina fi ulaha. Ada hadits dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Dikatakan ma ubina minal hayy famayyitun. Wa ma qutiya minal bahimati wa hiya hayyatun fa hiya maita. Itu hadits Abu Waqid diriwayat Abu Daud. Iya. Ada pembahasan di dalam sanadnya. Sebagian ulama menghasankan haditsnya. Apa yang dipotong dari hewan dan dia dalam keadaan hidup, maka itu adalah apa? Bangkai dihitungnya. Sekarang saya mau bertanya, domba dipotong bulunya, masuk dalam cakupan hadits atau tidak? Hah? Masuk. Karena haditsnya umum, apa yang dipotong dari hewan dalam keadaan dia hidup, yang dipotong itu dihitung bangkai. Jelas ya? Jadi kalau domba dipotong bulunya, menurut hadits itu masuk di hitungan bangkai. Tapi ada ayat yang mengeluarkan bulu di situ. Ditaksis dengan ayat. Apa ayatnya? Itu dikatakan ayatil aswafi di atas. Maksudnya itu ayat di surah An-Nahl. Wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ilahin. Itu jelas ya. Aswaf, aubar, ash'ar. Ya. Aswaf itu sufnya, ash'arnya itu rambutnya. Itu dibolehkan. Ayat ini masuk di ma'rad al-imtinan. Di konteks minna akan dihalalkannya hal tersebut. Dihalalkannya hal tersebut. Jadi dia mengkhususkan dari sunnah. Itu satu. Yang kedua, al-jizyah. Seperti jizyah. Kata beliau, wa aidan khussa ma talaha liqaulihi umirtu an uqatila man lam yakun lima aradtu qabila. Jadi perintah memerangi orang yang tidak mau masuk Islam. Itu tidak menerima dia masuk Islam. Nah, itu beliau isyaratkan kepada hadits ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Iya. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah wa hisabuha 'ala Allah. Ya, saya diperintah memerangi manusia sampai bersaksi la ilaha illallah muhammadar rasulullah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Artinya begitu perintahnya. Tidak bersyahadat, perangi. Jelas ya? Jadi kalau terhadap orang kafir, kasih pilihan. Kamu masuk Islam? Tidak masuk Islam? Perangi. Kan begitu mana hadits ya? Tapi ternyata ayat Al-Quran memberi tambahan hukum lain. Iya. Jadi ada tawarkan masuk Islam. Dia masuk Islam gak ada masalah. Tidak masuk Islam boleh kasih tawaran yang lain. Bayar jizyah. Bayar apa? Bayar jizyah. Jizyah itu upeti. Yang sudah dibahas di fikih kemarin ya. Upeti yang diambil dari ahli dhimma. Dia tetap di atas agamanya tapi dia tunduk kepada umat Islam. Dia bayar jizyah setiap tahunnya. Baik. Itu jizyah namanya. Nah, jizyah itu yang dikatakan aukal jizyati. Itu ayatnya di surah apa namanya? At-Taubah. Hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum sagirun. Hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum sagirun. Baik. Sampai mereka memberi jizyah dengan apa namanya? Kerendahan, ketundukan, dan mereka dalam keadaan merasa dikuasai, merasa dalam keadaan dihinakan. Itu jizyah. Jadi ayat jizyah ini mengkhususkan hadits. Mengkhususkan. Kalau haditsnya perangi semuanya. Masuk Islam nggak ada masalah. Tidak masuk Islam perangi. Itu hadits. Tapi ternyata ayat tidak. Tidak masuk Islam boleh dikasih pilihan. Bayar jizyah. Nggak ada masalah. Kamu tidak diperangi tapi bayar apa? Jizyah. Nah, kalau dia tidak masuk Islam tidak bayar jizyah baru diperangi. Nah, itu kalau ayat ya. Itu taksis pada ayat. Baik. Yang ketiga. Wassalawati hafidhu alaiha. Itu ayat hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Jelas ya, dia mentaksis kata beliau wa khussatil baqiyatun nahya ani hillis salah. Ini tentang larangan salat. Kan ada hadits-hadits tentang larangan salat di waktu terlarang. Ya kan? Ya, kalau sudah waktu terlarang 5 waktu
setelah sholat subuh, ketika matahari terbit, ketika matahari berada di tengah-tengah, setelah sholat asar, ketika matahari terbenam. 5 waktu terlarang. Asalnya 5 waktu terlarang semua sholat. Misalnya ada yang terlambat sholat asar, dia lupa. Matahari sudah terbenam, tidak boleh dia sholat asar. Karena itu waktu terlarang. Jelas ya? Waktu terlarang. Itu asalnya begitu. Tapi ini kandungan keumuman larangan itu dikhususkan. Apa yang mengkhususkannya? Ayat. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Peliharalah sholat-sholat. Semua sholat 5 waktu. Dan sholat al-wusta, sholat asar. Menurut pendapat yang paling populer di kalangan ahli tafsir terkait dengan ayat. Jelas ya? Jadi kalau sholat 5 waktu, walaupun waktu terlarang silahkan lakukan. Iya. Maka menjadilah makna hadits seluruh waktu yang terlarang tidak boleh sholat. Kecuali sholat 5 waktu. Ada yang diperkecualikan. Itu taksis. Dan ada lagi taksisnya dari hadits yang lain. Dikatakan kecuali sholat yang punya sebab. Kecuali sholat yang punya apa? Sebab. Baik. Sudah 3. Berikutnya yang keempat. Wal amilina dummaha ilaiha. Ini ayat ya tentang apa namanya? Orang-orang yang berhak menerima zakat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, iya, waz zakati lil ghani, zakat terkait dengan orang kaya. Itu ada hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahillu sadaqatu li ghaniyin. Tidak halal zakat itu untuk orang yang kaya. Tidak halal zakat untuk orang yang apa? Kaya. Ini kan orang kaya mencakup amil juga. Amil itu pekerja yang mengurus zakat. Yang menjadi kerja itu kadang dia orang kaya. Memang dipakai amil zakat karena keahlian dia, kemampuan dia, skillnya bisa mengatur. Jelas ya? Nah ini kalau dari hadits tidak halal dia terima zakat. Digaji dia sebagai amil dari zakat itu tidak halal. Tapi ini makna hadits dibatasi. Dikhususkan oleh ayat, karena ayat menetapkan amil boleh menerima. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Disebut yang ketiga orang-orang yang apa? Bekerja. Amil. Jelas ya, tapi ingat ya amil ini tidak seperti sebagian manusia ini. Seenaknya saja dia pasang dirinya sebagai amil zakat. Ya, dia bikin amil, oh saya amil sendiri. Dia gaji dirinya sendiri. Nah itu tidak benar ya. Amil itu yang dimaksud amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Resmi dari pemerintah. Ditetapkan oleh pemerintah. Kalau di negeri kita ini amil zakat yang resmi dari Basnas. Itu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, itu yang bisa digaji dari zakat. Boleh digaji dari zakat. Walaupun dia kaya. Walaupun dia kaya. Karena kemaslahatan mengumpulkan zakat itu ada keahlian. Perlu orang yang bekerja, profesional di situ, bekerja. Maka dari kemaslahatan boleh digaji untuk hal tersebut. Walaupun dia adalah orang yang kaya. Jelas ya? Baik, selesai ini contoh-contoh yang disebut oleh penulis apa yang mentaksis sunnah.